Kalau orang yang tidak menginginkan Ahmad Joni bebas dari penjara, berarti orang itu punya masalah dengan Ahmad Joni. Mungkin dendam pribadi, dendam cinta, dendam asmara, ya. Buktinya Prabowo, DPR, Hotman Paris, Ustadz Dery juga di komputer, bahkan seluruh rakyat Indonesia 100%, 90% menyuarakan Ahmad Joni untuk dibebaskan. Kalian itu orang sono-sono itu ya, saya tahu, yang tidak suka Ahmad Joni bebas karena persoalan cinta, persoalan pribadi, hingga menyuruh orang membayar orang, ya, nggak mau, namanya orang sakit hati. Jaksa yang menuntut Ahmad Joni itu agar dia mempertimbangkan dengan matang, ya, kenapa Ahmad Joni bisa berbuat demikian, itu harus dikaji. Ya. Jaksa yang berpengalaman itu adalah mengkaji suatu masalah, bukan mendengarkan dari si A, si B, bukan, teman-teman. Jadi jaksa yang berpengalaman itu adalah dia mengkaji terlebih dahulu, ya, mendengarkan banyak sumber, mencari data yang valid, itu baru dia jaksa yang berpengalaman. Tapi kalau jaksanya mendengarkan komentar responden, mendengarkan kata orang tanpa dilihat terlebih dahulu, itu adalah jaksa yang baru belajar. Itu aja beda, teman-teman. Jadi orang yang udah pengalaman dengan orang yang tidak berpengalaman itu, ketika dia menimbang suatu masalah, orang yang berpengalaman itu pasti dia mencari data terlebih dahulu, ya, mencari data yang valid, menanyakan ke saksi, menanyakan ke ini. Kejadian itu awal bulan Maret tahun 2025. Nah, jadi tidak benar bahwa Ahmad itu kita tangkapnya sekarang. Jadi sebenarnya penangkapan itu sangat kita sayangkan juga itu. Karena apa? Karena kan ya ibaratnya harusnya kan PH dikasih tahu, dan begitu juga ya pihak lapas, ya kan, pihaknya penyidik polisi, karena Ahmad ini kan dari awal punya PH, pada waktu masuk juga PH, dan pada waktu itu kan hukumannya kan belum ingkrah. Jadi dia dihukum waktu itu kan masih menjalani hukuman tahan hakim. Nah, harusnya kan kalau penangkapan itu karena dia berada di bawah tahanan hakim, Mahkamah Agung harus ada, kalau menurut kami itu harus ada izin dari pihaknya yang menahan, dalam ini ya Hakim Agung, dan kemudian juga ya harusnya kan diberitahulah PH supaya pada waktu pemeriksaan kan benar-benar kita tahu kesalahan apa yang dilakukannya. Nah, karena kan kita ini PH itu dengan polisi, dengan jaksa sama-sama penyidik. Jadi otomatis itu yang kita sayangkan. Nah, apalagi sekarang kan Ahmad ini kan orang yang dirampas kemerdekaannya. Seluruh tanggung jawab hidupnya, kegiatannya, apapun ceritanya itu kan di bawah pengawasan dan tanggung jawabnya dari petugas lapas. Nah, ini kita sangat sayangkan. Apalagi Ahmad ini kan diputus perkara ini kan udah jelas ingkrah, itu kan berarti orang kecanduan. Nah, orang kecanduan ini harusnya kan ya tidak harus ditaruh di rutan Salemba, harusnya kan. Ustadz Dery Sulaiman ceritakan curahan hati dari Ahmad Joni. Ustadz Dery Sulaiman mengaku sempat bertemu sebelum Ahmad Joni dipindahkan ke Nusa Kambangan. Momen tersebut terjadi ketika dirinya berdakwah di rutan Salemba, tempat Ahmad Joni ditahan. Ustadz Dery Sulaiman juga mengatakan Ahmad Joni sempat menyampaikan curahan hatinya saat bertemu. Jadi, bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentarnya di bawah. Jadi pertanyaan, tanpa ada sidang, tanpa ada pemberitahuan dari kedua orang tua, apalagi saudaranya pun kaget, keluarganya pun kaget. Tiba-tiba kenapa Ahmad Joni langsung dibawa ke Nusa Kambangan? Ini yang jadi pertanyaan, ini bisa dinaik banding. Alasannya cuma satu, meresahkan. Apa yang meresahkan? Ahmad Joni di lapas penjara itu tidak meresahkan. Dia ikuti prosedur sebagai narapidana. Yang meresahkan di sini saya katakan polisi.
polisi yang meresahkan. Karena mereka takut suatu saat Ahmad Zoni membuka kedok siapa sebenarnya dalam lapas penjara. Kenapa sampai ada di dalam penjara itu? Kalau ini tak didalangi orang dalam, tidak mungkin. Sedangkan kita masuk setiap penjagaan di pos penjagaan. Ahmad Zoni dalam beberapa hari ini di berandaku selalu lewat berita tentang Ahmad Zoni. Aku jadi penasaran sebenarnya siapa sih Ahmad Zoni ini. Setelah ku baca-baca, ternyata dia seorang aktor bintang film. Tapi kalau gue lihat sih dari tampangnya kayaknya lelaki ini memang benar-benar lelaki super hebat, tangguh, punya karisma. Pantasan banyak orang yang membahas tentangnya, bahkan terlihat membelanya. Mantap Ahmad Zoni, semoga engkau bebas. Menurut Ustadz dari Sulaiman, salah satu yang disampaikan oleh mantan suami Irish Bella itu yaitu keinginan untuk bertaubat. Dia nggak mau bertobat, mau ikut dakwah, nggak mau jadi artis lagi, jelas Ustadz dari Sulaiman. Selain itu, Ustadz dari Sulaiman mengaku prihatin dengan kondisi Ahmad Zoni. Jadi, bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentarnya di bawah. Ahmad Zoni, betapa perbuatan ini sangat dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah diri kamu dari minuman, karena perbuatan-perbuatan ini adalah perbuatan-perbuatan syaitan. Maka kembalilah kamu kepada Allah agar kamu mendapat keberuntungan. Sudah jelas perintahnya di Al-Quran, Allah melarang kita untuk melakukan. Nah, harus kita jauhi. Nah, ini bukan dijauhi, malah dilakukan lagi oleh rekan kita Ahmad Zoni. Jadi marilah kita introspeksi, apakah perbuatan ini dibenarkan Allah atau seperti apa yang seharusnya telah mengalami, yaitu sekali melakukan, dua kali melakukan, ini terulang kembali ya. Jadi ini sangat luar biasa ya, nauzubillah min zalik. Memang itu bisa, yaitu bahkan keluarga pun juga digadaikan. Maka jangan sekali-kali mengkonsumsi, karena syaraf kita akan rusak, jaringan syaraf kita akan rusak, pemikiran kita juga akan rusak, bahkan akan merusak generasi kita ke depan. Hadirin yang berbahagia, mengapa hal ini ya harus dijauhi? Tapi kebalikannya, rekan kita Ahmad Zoni dia mendekati, bahkan memakai, mengkonsumsi. Ini adalah perbuatan yang sangat tercelah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Ustadz dari Sulaiman merasa apa yang dialami oleh Ahmad Zoni dalam kehidupan begitu berat. Oleh sebab itu, pria berdarah Minangkabau tersebut mengingatkan Ahmad Zoni untuk terus berdoa kepada Sang Penciptanya. Ahmad Zoni itu berat banget ujiannya, kehilangan ayahnya di penjara, rumah tangga berantakan, akhirnya bercerai. Jauh dari anak, dia perlu dirangkul. Tutur Ustadz dari Sulaiman. Jadi, sampai di sini bagaimana tanggapan kalian? Tinggalkan komentar di bawah sebanyak-banyaknya. Saya dari channel YouTube Segudangan TV, pamit, sampai jumpa.